Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, setelah kita melewati UTS kemarin, dan sekarang kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu tentang vektor 3 dimensi atau vektor di ruang dimensi 3. Nah, vektor di ruang dimensi 3, vektor ruang dimensi 3. Ya. Nah, di sini kalau misalkan vektor ruang dimensi 3, dia memiliki tiga arah, yaitu arah ke X. Ini untuk X. Kalau dirubah ke basis itu di sini Y ya. Kemudian arah ke sumbu Y. Arah ke sumbu Y. Arah ke sumbu Y kalau di basis jadi J. Nah, kalau misalkan satu lagi ditambah kalau misalkan vektor ruang dimensi 3, yaitu ke arah ke sumbu Z atau K vektor. Nah, yang membedakan dengan dimensi 2, kalau dimensi 2 kan cuman dua arah ya, karena tidak ada ruang atau cuman dimensi 2. Kalau misalkan dimensi 3 itu membentuk sebuah ruang, berarti ada X, Y, Z atau I, J, K. Nah, bentuk lain dari vektor. Nah, vektor ruang dimensi 3 itu vektor kolomnya ya, bentuk vektor kolom. Bentuk vektor kolomnya, misalkan kita di sini vektornya AB ya. Nah, berarti bentuk vektor kolomnya biasanya kan kalau dimensi 2 X, Y, kalau sekarang tambah Z karena dia di dimensi 3. Kemudian vektor baris. Vektor barisnya misalkan vektor baris A, B. Nah, kalau vektor barisnya cukup X, Y, Z. Kemudian satu lagi vektor basis. Nah, di vektor basis AB, kan biasanya kalian cuman XI ya ditambah YJ ya. Nah, sekarang ada satu lagi ditambah ZK. Nah, itu sih cuman perbedaan antara yang membedakannya itu ada satu arah lagi, yaitu ke Z gitu. Kalau kalian sudah paham dimensi 2, insya Allah di dimensi 3 pun kalian akan mudah menyelesaikan. Nah, sekarang gimana kalau kita menentukan vektor AB ya, vektor AB pada dimensi 3, atau biasanya kalian menentukan komponen ya. Bagaimana sih kalau kita menentukan komponen vektor AB? Nah, gimana cara menentukan komponen ini posisi kameranya ininya ada tulisannya, komponen vektor. Nah, gimana kalau seandainya kita menentukan komponen vektornya ya? Kalau kita menentukan komponen vektor, nah misalkan vektornya itu vektor AB. Nah, kalau misalkan kemarin cara menentukan komponen vektor AB, kan kalau vektor AB itu masih ingat gak? Ujung dikurangi pangkal ya.
Nah, kalau biasanya X, Y saja, sekarang ada Z. Itu karena dia letaknya di vektor ruang dimensi 3. Nah, berarti kan kalau masih ingat kan, kalau misalkan komponen vektor itu X2 dikurangi X1, ujung dikurangi pangkal. Berarti Y2 dikurangi Y1. Kalau Z berarti Z2 dikurangi Z1. Nah, begitu anak-anak. Itu kalau misalkan yang kalian cari komponen vektor. Nah, terus gimana dong Bu kalau misalkan yang kita cari adalah panjang vektor? Ya, kalau misalkan panjang vektor, saat kita mencari panjang vektor, seperti halnya yang kemarin di semester pertama yang sudah kita bahas, yaitu dimensi 2 ya. Kalau dimensi 2 berarti kan masih ingat kan, kalau misalkan panjang itu, nah A, B, ini simbol panjang vektor ya. Sama dengan kalau kemarin di dimensi 2 kalian cukup X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kalau sekarang di dimensi 3 itu ada arah ke sumbu Z. Berarti ditambah Z kuadrat. Nah, itu kan sama dengan akar, nah, boleh, X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan. Nah, ini untuk panjang vektor. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Misalkan saya punya soalnya itu diketahui nomor 1 ya. Misalkan titik A-nya itu 1, 4, 6. Titik B-nya itu misalkan 3, 7, 9. 3 itu untuk X, 7 itu untuk Y, 9 itu untuk Z. Pertanyaannya misalkan ditanyakan di soalnya itu, tentukan komponen vektor AB. Nah, dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, yang terakhir vektor basis. Nah, cara jawabnya yang pertama, kita menentukan vektor kolom dulu ya. Sekarang kita tentukan. Nah, vektor kolom berarti kan AB. Nah, kalau misalkan vektor kolom berarti dari B ke A ya. 3, 7, 9 dikurangi 1, 4, 6. Nah,
Kalau misalkan seperti ini, berarti kan 3 kurangi 1, 2, 7 kurangi 4, 3, 9 kurangi 6, itu hasilnya adalah 3. Nah, vektor kolom. Vektor kolomnya AB berarti kan 2, 3, 3. Kalau misalkan vektor baris, kalau vektor baris dari AB itu kan 2, 3, 3. Kalau vektor basisnya kan, vektor basis AB itu sama dengan 2i ditambah 3j ditambah 3k. Begitu ya anak-anakku, kalau misalkan ini komponen vektor di vektor 3 dimensi. Nah, sampai di sini aja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.